berjalan terus, ya. Hari demi hari, minggu, bulan, tidak terasa. Ya, kita sudah meninggalkan hal-hal yang dulu menakutkan yang nama pandemi, hampir 1 tahun, saudaraku yang kekasih. Dan kita tahu saat ini kalau kita boleh berkumpul karena Tuhan memberikan kesempatan. Ya, katakan Tuhan memberikan kesempatan. Ya, itu bukan karena kita baik, karena semata-mata Tuhan memberikan kesempatan. Nah, kesempatan ini bagaimana harus kita gunakan supaya di hari-hari yang akan datang, ya, kita dapat melihat lebih jelas, lebih terang jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saya rindu saudaraku yang kekasih, supaya saudara lebih lebih aktif gitu ya dalam hal yang bersifat rohani. Misalnya doa malam, ya, daripada saudara nganggur. Kalau saudara nggak nganggur ya nggak apa-apa, ya. Saya ini hanya menghimbau, saya ini kan manusia yang diperintahkan Tuhan untuk jadi gembala, ya, baik yang sekarang yang streaming, ya, maupun yang saat ini ada, ya. Saya himbau kalau ada doa malam, ayo ikut. Ya. Kayak apa Pak? Kau urung ya ngono-ngono dok. Nah itu, itu yang dari Manuan aja loh, tiap Jumat itu datang loh saudaraku. Ya, kadang-kadang sampai sano ketanggapan karena kan jalannya macet gitu. Tapi dia mengambil kesempatan, karena ini adalah kesempatan. Ya, banyak teman-teman saya pendeta sudah dipanggil pulang. Ya, sebab itu dalam sudah usia sudah 70 tahun, tapi semangatnya masih 17 tahun. Ya, jadi semangat itu tidak boleh patah. Umur itu cuma angka, gitu. Ya, tapi kehidupan itu selama-lamanya. Nah, sebab itu kalau saudara dikasih kesempatan, ayo. Minggu yang barusan ini saya dapat berkat. Karena apa? Saya mendengarkan Pastor Mulia Wongdi itu menyampaikan revolusi mental, gitu saudara. Revolusi mental, wah kaget aku. Pertama kali khotbah revolusi mental, gitu saudara. Ternyata revolusi mental itu memang dicetuskan oleh Pak Jokowi, ya. Lalu diambil juga dari tahun 56 kalau nggak salah ya, itu oleh Bung Karno. Tetapi kalau sesungguhnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan itu jauh-jauh hari itu sebetulnya Tuhan sudah menyampaikan revolusi mentalnya di dalam 1 Roma pasal 12 ayat 2, ya. Berubahlah akal budimu supaya kamu tahu kehendak Allah, mana yang baik, yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi revolusi mental itu penting sekali. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, kalau kita nangkep ini, ya, saudara mulai meresponi dengan benar, saya percaya apa yang akan terjadi di luar itu tidak mempengaruhi iman saudara. Ya, dan iman saudara kepada Tuhan itulah yang menentukan keadaan saudara, bukan situasi. Ya. Nah, yuk saya kerindu, saudara baca dulu satu ayat ini, luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Ayat ini harus hafal. Ya, waktu saya bertobat semua ayat yang mengandung ayat-ayat emas itu ya, dikatakan ayat emas, semua ayat baik ya, tapi ada ayat emas itu hafal no kabeh, saudara. Tapi memang dahsyat sekali. Ya. Ayo kita baca rame-rame. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan. Ingat, pencobaan yang dialami orang percaya itu pencobaan biasa. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu ayat ini saudaraku, ini dapat memberikan kekuatan kepada saudara.
menghadapi segala macam problem hidup ini. Ya, apa pencobaan-pencobaan yang tidak melalui kekuatan manusia? Oh, bukan sakit penyakit, bukan ekonomi ya. Itu tidak ada apa-apanya, saudaraku ya. Yang paling berat itu, saudaraku. Coba perhatikan. Kenapa sih ayat ini ditulis? Sampai ditulis itu kenapa gitu, saudara? Karena bangsa Israel itu mempunyai pola hidup yang lama. Ya, dapat melihat mujizat, bagaimana dia dilepaskan dari Fir'aun, ya, bagaimana dia dikejar, bagaimana dia harus melewati laut yang dibelah dua oleh Musa, di dalam padang gurun, dipelihara, dikasih makan burung puyuh, katanya tidak makan daging, kasih daging, tidak ada air, dikasih air. Pakaiannya 40 tahun, dah robek. Sandal jepit dah rusak. Ini serius loh ini. Tapi dalam menghadapi sesuatu, kan dia ngalami dewek, saudaraku. Ayo kita ngomong sekarang. Ngalami dewek, tapi tetap dia itu menggerutu. Nah, ini yang dimaksud Tuhan, saudaraku. Coba perhatikan ayat yang ke-10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa sih? Menggerutu. Nek kayak duit akeh guyu. Iya, nek kayak duit akeh guyu jadi. Betul juga, saudaraku ya. Tapi intinya dalam hal kesulitan apa? Menggerutu. Ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu bangsa Israel, yang melihat mujizat yang dahsyat sekali sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lalu ayat 11 yang keras, 2, 3. Tak baca no ya. Simak baik-baik. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Penyakitnya zaman akhir ini bersungut-sungut, saudara. Kayak panas hambatan, panasnya setengah mati. Tadi Andri ngomong, Pak, ini kamar mandi wastafel tak buka, Pak. Utuh anget, Pak, panas jadi. Nah, ya kok nanti dikei adem ngalih. Aku kalau gak kuat adem. Balung tua. Lu serius? Saudaraku yang kekasih, hati-hati loh ya. Kenapa sih kita ini ditulis untuk mengingatkan kita? Ya, supaya kita ini loh tidak sembarangan ngomong. Karena saudara ini, apa yang saudara katakan? Ya, saya ulangi ya. Saudara ini apa yang saudara katakan? Ya. Bagaimana kata Amsal Sulaiman, sebagaimana yang kamu perhitungkan di dalam dirimu sendiri, demikianlah keadaanmu. Tuhan tidak menciptakan kamu harus miskin. Tidak ada, saudaraku. Tetapi kalau kita mau merespon, ya yang kuncinya itu merespon. Semua di sini mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi tidak semuanya dapat merespon dengan benar. Kemarin yang disampaikan oleh Mulia, direspon amin, yes. Tapi begitu pulang, aduh, kondisi kayak gini ya. Mana mungkin, ini kan buat mereka. Buat saya masalah saya sulit, modal saya habis, orang tua saya tidak perhatikan. Nah, ini bukan merespon dengan benar. Kalau kita merespon dengan benar, oh, apapun yang terjadi, haleluya.
Seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, kambing, domba, sapi terhalau dari kurungan, tetapi aku akan beriah-riah di dalam Dia yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Loh Pak Gembala, enggak teori tok loh saudaraku. Ya, kalau teori saya tidak berani berdiri di depan saudara. Saya ngalami sudah berkali-kali, sudah saya saksikan. Bersukacita, terus bersukacita. Allah itu setia, kuncinya di situ. Itu kuncinya, katakan Allah itu setia. Pencobaan kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Saudara masih ingat adik istri saya yang almarhum Lili itu saudaraku? Dia itu ya termasuk punya suami, tapi suaminya sakit, ya enggak bisa kerja lah. Bisanya cuma minta uang buat rokok, minta uang buat rokok. Ya dulu kan ibadah di sini. Nah, dia sendiri yang kerja, kena sakit, tidak boleh kerja. Akhirnya dia minta saran, ya apa? Aku kecopo ini kok Gun, supaya bisa eksis. Ya wis kamu jualan dong di pasar turi sana. Ya, jualan pasar turi, tidak punya modal. Ya, orang-orang banyak, ayo bisnis gak punya modal. Lah kalau kita terus gak punya modal, tiap minggu kita dengarkan firman Tuhan, Allah kita datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Kita selalu gak punya modal. Ini respon yang salah. Tidak dia bertindak saudaraku. Kontrak yang paling pinggir, ya, barang sedikit, berapa potong gitu ya. Itu kalau konveksi itu kan kalau yang kecil itu ada ukurannya dulu, SML, ya, 1 sampai 4 itu umur berapa, 5 sampai 8 gitu, terus SML gitu. Dia cuma beli satu-satu. Kalau nanti ada orang beli, ya toh, tidak ada toh barangnya. Dia lari, aku tak no gudang gitu saudaraku. Padahal gudang itu tek tonggo saudaraku. Iya, iku ditiru ambil iku adeke iku saudaraku. Ponakane saudaraku. No gudang di. Iya. Diambil. Terus berjalan. Saudara sampai bisa beli rumah. Sampai bisa bangun rumah. Sampai bisa beli rumah anake, sampai bisa beli toko anake. Saudara berkata, iya, soalnya dibandani mbek Pak Gem. Sopo sing bandani? Enggak ono bondo. Bondo itu iman kita, amin. Iman adalah modal bagi orang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Berjalannya waktu saudaraku, ya karena kondisi keadaan dia sakit, sampai dipanggil pulang, dia tidak pernah mengeluh. Padahal sakitnya, kalau saya ini ngerasa kok yo iso gitu loh, sukacita terus saudaraku. Dia kena cancer, naik sepeda motor dhewe. Padahal duwe motor gak enak. Iya, anak-anak, ya denger no, mama papamu itu diperhati dong. Ya, pumpung je urip. Engko nek wis mati ditangisi, ditukono pitik, ditukono ayam goreng. Salah banget itu saudaraku. Ya. Nah saudaraku, tetap dia sukacita. Saya masih ingat, tidak akan hilang. Ya. Dipanggil Tuhan. Sing hebat
Sing hebat loh ya. Suaminya kan tidak bisa apa-apa. Itu taruh luar kota. Di Lawang. Pagi jam berapa ya meninggal itu ya? Jam 7 saya dapat kabar suami ini nggone Lawang meninggal. Jadi loh, suruh ngambil. Saya ngomong sama Untung enggak sana itu ya yayasan, saya bilang gini, ini istrinya meninggal, ini masih ribut ngurusi yang sini, tolong kirim no wis. Jadi dikirim, jadi 2 peti. Saya ini makamkan 2 peti, saudara. Kok bisa ya? Kok sampai ingin tanya ya? Kayak Romeo dan Juliet aja, saudara. Yang saya maksud begini, saudara, kalau masih ada kesempatan, iya kan? Ya, saya enggak minta saudara, maksud saudara, enggak ya. Kalau ada kesempatan, ayolah doa malam. Ya. Saya enggak minta kolektor kok sama saudara. Ya, enggak. Saudara ngasih puji Tuhan, saudara ngasih ya kebangetan. Enggak lah, ini kan hanya intermezzo saja, supaya saudara itu tidak tegang gitu ya. Semua kan kembali kepada saudara. Barang siapa memberi banyak, diberi kelimpahan. Itu firman Tuhan loh. Iya, soalnya suratan Korintus itu. Saya udah ambil pusing itu. Ya, tapi ya toh semua itu akan kembali pada saudara. Saya percaya firman Tuhan itu luar biasa. Jadi penyakit yang paling membahayakan itu menggerutu. Ya, ayo kasih salam kiri kanan. Ngomong apa? Jangan menggerutu. Ya. Kalau lebih pas itu ngomong Jawa, ojo ngomel, ojo ngersulo, ojo sambatan. Saudara, saya tidak teori. Kalau saya ini sudah praktek. Ya ternyata Allah itu dahsyat sekali, luar biasa. Dengan kita fokus sama kasihnya Tuhan. Mantap misalnya gitu, aduh Pak, aku ini kayak dosone Pak, aku ini tidak setia Pak, aku ini, aduh saudaraku, baca aja 2 Timotius pasal 2 ayat 13, atau ya pasal 2 13 dulu ya. 2 Timotius, tolong dibuka 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Ayo diukir dalam roh saudara. 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya gini loh, saudara mungkin membuat kesalahan, ya. Saudara melakukan sesuatu yang salah. Saudara jangan lari dari Tuhan. Banyak orang berbuat salah lagi lalu lari dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Gak pernah. Allah itu setia. Karena saudara meninggalkan Tuhan, ya, wis gak gejo-gejoan. Wis kena senggol ambek kiri kanan. Sehingga saudara lemah. Ya ini yang dikatakan ayat yang ke-12 tadi. Ayat 12 ya. Ya, artinya ini ayat 12. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 tadi ayat 13. Nah, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, jika kita bertekun, ya, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Kalau saudara problem hidup saudara, ya, tapi saudara tekun, ditegur Tuhan seperti Daud bertobat, ya, maka saudara akan memerintah bersama Tuhan. Artinya apa? Aduh, cara berpikir saudara itu seperti apa yang Alkitab katakan. Semuanya itu akan menarik, saudaraku. Ya, jika kita menyangkal dia, nah ini.
Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi jangan saudara wis gak gerejo-gerejoan, wis gak pelayanan, gak padean. Gak pernah gereja kan ngomong terus gak melaku. Ya Pak ya? Aku aja ingin loh saudara, nyindir saudara aku ya. Iya. Saudara kecewa itu karena saudara salah menaruh harapan saudara. Kalau saudara benar naruh harapan saudara kepada Yesus, tanggung 100%, tidak akan kecewa. Kalau saya nuruti kecewa, banyak, ini bukan orang ecek-ecek saudara, aku pimpinan rohani, menghina, menyepelekan saya, tapi saya tidak ambil pusing. Ya, tetap saya hormat, tetap tak teguh, tetap tak sopo. Tapi kalau kita ini menaruh harapan yang salah, maka kita akan lari dari Tuhan. Maka itu saya selalu ingatkan kepada saudara. Nah, Bapak yang ngilikno saudara ya. Kalau ada orang mengatasnamakan Pak Gembala atau keluarga Allah Blessing, haleluya, mengedarkan edaran kepada saudara, apalagi ini mau Natalan, ya hati-hati, nanti saudara kecewa, lalu saudara karena saudara wis iki ngene keluarga Allah Blessing iki ono amplope. Karena ada saudaraku, ada Cik. Jadi dia itu marani orang ya, bawa amplope keluarga Allah Blessing, persembahan dikasih ngaku dari ya memang jemaat, tapi enggak tahu jemaat sing kaya apa, gak ngerti lho ya. Guyu Pak Tapri, minta sokongan dikasih, ternyata buat kantongnya sendiri. Lah kecewa toh saudara, badul ambek aku ngomong ngekei kakak ngomong bolak balik nongoni dukur mimbar tak omong nongkon sing ngekei saya kon ngini kecewa. Ya sudahlah, rela noy. Nek kon legowo, berkat Tuhan nanti turun berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Jangan ya. Wis ngatas nama gereja, ngatas nama apa, sudah. Kalau mau ngasih ya ngasih, enggak mau ya usah. Dah. Ya. Nah, maka saudara tidak akan kecewa. Bisa berbuat salah. Ya, bisa. Kita masih manusia kok, saudara. Tapi kita tahu bahwa Allah itu setia. Itu kuncinya. Kalau Allah itu setia, aduh saudaraku, saya ini ngalami dewek. Berkat Tuhan tuh datang itu ndak bisa dipikir. Serius. Kemarin saya besuk ke rumahnya Michelle. Itu masih belum ada 7 tahun ya. Masa hitung tahun gini Michelle? Belum ada ya, kurang lebih 8 tahunan ya. Saya tahu belum bisa usaha, tapi sekarang tak lihat, gudangnya cek gede ini ya, ada gudang nok mana, ada gudang nok sini, ruam ini setengah mati saudaraku. Dia saksi satu hal, saya kagum dengan Allah kita ini. Gudangnya itu di Gresik dia sewa. Ini loh, Tuhan itu luar biasa. Dia sewa karena gudang itu di Gresik itu ada cabang gitu loh. Dari Pasar Wariwi gudang disewa, tapi dengan berjalannya waktu kan ya enggak pernah disambangi ya. Itu adiknya Erik ini katanya. Nyambangi. Bis gudang. Begitu tutup gudang ditulis dilelang. Disegel gitu loh. Disegel aja apa dilelang. Kalau gudangnya itu murah sewanya, taruhlah paling banter 35 apa 50 lah, nggak sampai 50 katanya. Barasino jero itu wakeh saudaraku. Lah kalau dilelang, moro-moro
buka barangnya ditokno kabeh kaya apa saudaraku. Betul enggak? Di telepon orangnya ndak diangkat, akhirnya berurusan dengan pengacaranya, gitu katanya. Yang bagian hukumnya, ya ngomong, ya udah itu memang sudah dilelang. Kalau mau nuntut ya nuntut tok loh. Ya apa nek ngene iki? Enggak ono hitam di atas putih, ono hitam di atas putih, om boret-oretan gitu sekali, apa jadi apa-apaan gitu solo. Nah, saudaraku, ya dia ngomong, siapa ya? Begini itu ono barangku. Nek memang dilelang nanti ngomong tak tono kabeh barange, tapi enggak tahu apa dilelangi. Singkat cerita saudaraku, dia cari tempat. Nek cepat dilelang bisa dipindah gitu loh, cepet-cepet. Betul saudaraku, dia ada satu tempat yang disewakan, dia ambil tapi kosongan, ini masih belum. Dilelang, mau ditebus, dia cari banknya iya ada berapa? Minta 12,5 atau berapa gitu, lupa saya. Ya pokoknya minta 1,2 M setengah gitu loh. Ya waduh, lah cek larang ki kono sangat saya bumbuan saudaraku ya, karena masih pandemi saudaraku ya. Ya sudah, nek anu ya sudah, kita melok lelang ya, melok lelang ya toh. Nggak ada sing melok atau gimana nggak tahu ya, dan nggak dapat dia. Lelang kedua saudaraku, lelang kedua ya, karena nggak ada yang ikut. Saudara tahu dilelang di bawahnya harga 900 itu. Tapi kan dilelang yung, dorong lelang mesti engko otot-ototan ngono yo. Iki piro. Ya wis lah. Kemampuanku sakmene ae wis. Gitu. Aku gak seroko-seroko. Nek memang godekku ya godekku. Jadi gitu saudara. Pada waktu hari hanya, ini saksinya dia loh, kapan-kapan saya kasih dewek saudara. Kok gak ono pemberitahuan kena sopo ya, wes gak kena aku ragu-ragu toh, papan lo wes gak kena. Dibuka email seret gitu loh, selamat Anda yang mendapatkan tempat itu dengan harga seperti apa yang aneh enggak? Ya pokoknya saudara mau disakiti sama orang, ya dipersulit sama orang, sudahlah jangan terlalu pusing-pusing saudaraku. Ya. Kalau saudara lain gerundel, saudara pusing menggerutu, ya saudara tidak dapat apa-apa. Lebih baik legowo, ya ingat Allah itu setia. Tepuk tangannya banyak banget. Jika Allah itu setia, tepat pada waktunya, kairosnya Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ya, nggak sampai ngetokno em-eman, dia dapat apa yang dia mampu. Saudaraku yang kekasih, ayo belajar, ojo ngelembur terus. Wayahe ibadah ya ibadah. Zaman saya ini repot saudaraku. Ibadah waya ibadah, online aja. Iya, saya enggak ganggu yang online ini ya. Tapi kalau bisa sempatkan, karena kita bersekutu, amin, supaya saudara dikuatkan satu sama lain. Untuk apa kalau kita ini ibadah dikuatkan? Kita dikatakan Allah itu setia. Kalau kita sungguh-sungguh bukan lari dari Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Lalu dikatakan ayat berikut 11 ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai terus, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Tuhan itu setia, masalah terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Artinya gini, kita lulus ujian itu. Kalau sudah lulus ujian, jadi masalah-masalah itu nyata pergumulan bagi orang percaya itu cuma untuk naik level. Ya, supaya saudara mengerti mujizatnya Tuhan. Dan mujizat itu terus-terusan saudaraku. Bukan sampai di situ, sayang sekali kalau sampai di situ. Ya, kemarin saya ngomong-ngomong sama Yakob, ya, sama Pak Agus, Pak Alyong, saudaraku. Saya cerita, aku iki wonge gak iso apa-apa. Cuma aku iki wonge bondo respon nanggapi. Ya. Saya bisnis kena makan sama orang di mana aku lali Waingapu. Nah, sekarang ini zaman enak, pesawat banyak. Dulu udah ada pesawat mahal, ya. Pesawat itu Twin Otter cuma baling-baling saudaraku. Saya harus pergi ke Bali dulu, ya, naik bis malam diantar sama istri saya. Nggak tahu dulu sih nikah apa belum ya. Sudah ya, lali aku. Ya, saya diantar ke sana, pergi ke Bali dulu. Dari Bali bandara, ya, kita sudah beli tiket. Ternyata cancel. Besoknya saya harus bermalam saudara. Waduh, gede pas-pasan bermalam. Ya memang bermalam disediakan. Ya, begitu bermalam saya dikasih teman satu tempat tidur sama tentara. Nggawa sangkur. Bengi-bengi ngetono sangkur biasa saudaraku. Waduh. Aku deg-degan, wong aku cek enom saudaraku. Waduh, ya apa ini? Tapi tidak apa-apa. Pagi berangkat, sampai di sana gak dibayar. Utang gak dibayar. Nanti 1 minggu lagi. Jadi saya nong sana kayak orang gila saudaraku. Menisu nong ngone pantai itu, dolenan watu tak sawati. Kadang-kadang engkle gitu. Saudara tahu engkle saudaraku ya? Nah, sing orang kuno pasti tahu engkle gitu. Nah, engkle gitu ya gitu. Untuk buang waktu. Tuhan iki apa? Ono kabar. Dari mana? Kendari ada pesawat tapi ke Kupang. Nah, saya harus ke Kupang dulu. Naik pesawat lagi. Waduh, duit pas-pasan. Lah nek kono kok nginep ya opo iki? Tapi saya jalan. Nah, ini loh. Saya nurut aja, aku jalan. Saya naik pesawat lagi saudara ke Kupang. Loh kok persis begitu turun pesawat tahu kan dari teko. Begitu. Saya bisa pulang. Dari situ saya belajar. Ternyata Allah itu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Iya, tapi pikir iya ya. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Padahal Tuhan tuh menyediakan kebutuhan kita yang paling gak masuk akal. Apa itu? Keselamatan. Mana dunia mikir kalau Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Itu kan gak masuk akal belas. Iya Pak ya? Tapi Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan dia datang ke dalam dunia. Mati buat kita. Supaya kita percaya dibenarkan masuk surga. Loh, apa sih kayak gini ndak ajaib. Lah sing titik-titik ndak mungkin ndak tuh. Dari situ saya berani. Ya, mulai saya melangkah, bukan ada rintangan loh saudaraku. Siapa masih ingat dulu? Yang di Tunjungan Plaza. Mungkin Pak Yudu masih ingat tuh ya. Dulu di sana Pak Yudu ya. Di Tunjungan Plaza Pak Yudu ya. Masih ingat khotbah saya berkali-kali saya ngomong, Tuhan, saya minta tempat di tengah kota Tuhan yang besar Tuhan. Di tempat tinggi 1250 meter. Coba sayang keliru oleh ngomong. Gak ngomong Tuhan, milik sendiri dah ngomong ngono saudaraku. Kontrak saudaraku. Gak apa-apa wis. Tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu.
Pernah salah enggak? Pernah. Pasti saudara masih ingat. Kita buka cabang di Sriwijaya. Satu hari, itu minggu tok tak pakai. Minggu tok tak pakai. Itu 11 juta sama PPN-nya. Satu bulan 44 juta. Itu saya kurang lebih buang uang 1 M. Iya, 1 M. Tapi sudahlah. Kan kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Ya sudah. Pokok Tuhan, aku percaya. Pokok aku gandok ae. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24 kalau salah, apa 23 ya. Coba Mazmur 73. Tolong dibuka Sen. Ini bagi saudara mungkin yang mengalami tambah soro. Wis aja ngomong tambah soro. Ndak ono jalane. Ngomong aja ndak ada yang mustahil bagi Allah, ndak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika hatiku merasa pahit, ya, ndak tahu saudara dikhianati, ndak saudara ditusuk belah di belakang, ndak tahu saudara diutangi gak bayar, ndak tahu saudara dihina, ya. Dan buah pinggangku menusuk rasanya. Gila, susah setengah mati saudara. Iya toh. Terus 22. Daud berkata, aku dungu, aku goblok dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Aduh, gak ngerti lah. Ya opo sih besok itu kayak apa? Gak ngerti aku. Ya. Seolah-olah semuanya ini sudah musuhi sama saya. Gitu loh. Ayat 3. Ayo baca keras. 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu terus. Apakah ini menjadi bagian hidup saudara? Kalau seluruh dunia sudah membenci saudara, seolah-olah doa saudara sudah tidak sampai plafon. Ingat, ini loh ayat 24. Terus dengan nasihatmu, yaitu firman ya, nasihatnya, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau lah nek maca ngono kapan enake lah ngono. 2, 3. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tepuk tangan. Wah, aku nek baca firman Tuhan ini aku udah nangis. Sampai ada Tuhan, kok iso sih kayak gini aku Tuhan. Saya kadang-kadang sampai nyonya saya ngomong, aduh kok iso gini sahabat dewi. Iya, gak ada yang lain. Karena kemurahan Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, jadi ujian demi ujian. Kita kadang-kadang gagal, gak apa-apa, tapi jangan lari dari ujian. Belajarlah dari kegagalan tadi. Tetaplah setia. Yaitu kamu dituntun Tuhan. Tidak apa-apa pun ngerti. Wis melo Tuhan. Apa artinya? Percaya, iman. Sampai kita sudah 10 tahun di sini. Kita punya gereja di Sutorejo Prima. Kecil, tapi saya tetap setia. Tidak apa-apa lah. Ya apa lagi? Ya wis. Cuma 200 meter. Nak perumahan. Ya toh. Bu Silvi itu tak suruh. Ya ngerawat pokoknya. Iya toh. Moro-moro pandemi. Saya itu digerakkan Tuhan. Gading pantai. Coba Sen. Tunjukno Sen, siluk Sen.
Masya durung dadi durung gambare tok rasane seneng ngono aku. Iku jeneng iman. Oh. Iman itu penuh keyakinan. Nah, nek saudara ndak kepengin nikah tapi gak ngerti sing apa sing dijaluk, sing apa dukur ta pendek ta bunder ta. Tuhan pokoknya tak terima ya Tuhan. Begitu buka pintu. Iya nek kena nek gak kena ya apa? Moro-moro ya masa pasti sudah tolak, minta yang jelas. Kenapa sih tiap tahun kita buka di sini selalu pengharapan apa doa dan harapan resolusi ya. Tapi kenapa kan ada sebagian dikasih Tuhan, sebagian tidak dijawab. Apa Tuhan pilih kasih? Pilih kasih enggak? Kenapa kok tidak dijawab? Karena begini, pertama saya percaya, saudara beriman, saudara taruh ya toh. Pada waktu itu besok harinya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, saudara ini terus kena apa itu? Spletteran loh, pikiran-pikiran negatif itu loh. Sudah saya kasih tahu saudaraku, pikiran-pikiran negatif yang informasi-informasi yang kita terima setiap harinya itu 60.000 informasi. 10% itu yang positif, 90% itu negatif. Nah kalau kita ini sudah fokus ke sana, lalu kena ini, kena itu, waduh, ini gagal, ini enggak bisa, itu belum nanti anak, belum ini yang sakit dan sebagainya. Kita tidak fokus kepada yang itu, kita fokusnya pada masalah itu, sehingga tidak terrealisasi. Tapi puji nama Tuhan. Terus mari Sen, sampai entek Sen. Nah ini tamang depan saudaraku. Sama saya minta apa? Saya buat 3 dimensi loh saudaraku. Larang ya saudaraku. Film 3 mahal mul. 200 juta lebih kayak apa duk 200 juta. Tak gawe tuku bakso oh. Pentol ndarep iku sampai melukek kono ya. Terus aduh, ini lantai 1 parkir, lantai 2 nanti buat ibadah, hall utama, lantai 3-nya tak kasih lift 2 saudaraku ya. Saudara ngomong, duit tekon di Pak, ono ta Pak? Wis karo lah pokoknya aku dikongkon yo mlaku ae gitu. Ojo takok lho yo. Awas takok ya. Nek saudara duit tekon nih Pak, teko Tuhan. Itu. Lho saiki saudara, lho lha apa kon takok? Engko nek waktune lah ono. Loh, Tuhan itu gitu loh. Kalau saya mau saksi sama saudara banyak sekali. Itu Bu Merita itu pada waktunya ono ya. Sing penting setia itu bukan pernah salah saudaraku. Zaman sekarang orang cari setia itu angel. Oh iya betul ya. Apalagi karyawan yang rendahan, maaf ya, sing murah-murah, aduh, sak minggu ganti. Sadino, ono sih sadino. Coba bayangkan. Repot, dikasih kepercayaan ya. Wes, kamu segini ya, kamu nanti tak kasih gaji segini, tak tambah gini. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Barang meneh ndak delok. Ndi? Lho alah. Lapo? Kon kok nek kono? Rada ndak badan, Pak. Nek ndak badan ngomong. Padahal itu alasan tok saudaraku. Kalau saya dulu ndak, saya dipercaya orang tak cekel dewek. Barangi bos, barangku dewe. Tak toto wis tak toto. Tak toto sing apik. Tak toto sing apik sampai tak jenakno Las Vegas Underground. Wih, ditakoki, "Kae napa Las Vegas Underground?" Padahal jenenge kudu Las Vegas Underground. Waktu iku ono film sing terkenal jenenge Las Vegas Underground. Nah, kita kan dikasih ini sama Tuhan. Kita doa minta hikmat sama Tuhan. Iya. Wes, enggak apa-apa. Tak cicil. Sampai 6 bulan ya. 6 bulan ya, Mbak ya? Ya, 6 bulan ya. 6 bulan. Orangnya baik. Pak, mau dibuat apa? Buat gereja. Ya, enggak apa-apa lah, Pak.
Nek buat gereja wis kamu saja nih kata dol. Lah betul, udah dijual. Iki wong sugih. Ini gak butuh duit belas, tanahnya wake. Dia punya hotel di Jogja. Ya, mana kata omong no saudara. Kalau ono sampai no kabeh. Masih mau dicilih. Wis gak apa-apa Pak, cicilan. Iya wis tak cicil 6 bulan. Desember yang lalu lunas. Ngurus balik nama ngurus apa namanya? FKUB. Waduh. Wis talah pokoknya melok Tuhan ae. Wis pengalaman kok kene mbiyen. Ya wis babano, tak turuti ae. Orang 15 Pak nanti yang hadir ya enggak apa-apa. Dari berbagai macam agama. Iya gak apa-apa wis. Tak keimangan kabeh. Pertama Starbucks. Wah. Mereka tak pernah ngombe Starbucks sampai watuk-watuk. Lu serius? Terus Starbucks nyolong es campur. Ya kaono. Ya suasana guyu gak karu-karuan. Muari gitu. Pertemuan kedua. Nondi. Waduh. Mereka paling senang masakan Padang. Itu masakan gelap loh ya. Masakan Padang. Kumpul no kono, wis kabeh teko. Ya ngono cek nemeni ana sing bungkus iki. Wis gak apa-apa. Entek 3 juta luwe gak salah Yosua sampe takon. Yos gak kok kontan aku, Yos. Budal lo maneh, Yos. Iya, akhirnya keluar saudaraku. Haleluya. Salah enggak ya ngejak mangan ya? Enggak ya? Gak nyogok lo ya? Enggak lo, aku nyogok tak kayak mangan kok. Iya, kayak berkat oleh ya, Yung? Oleh ya? Tak kayak berkat mulai. Wih, loman enggak, saudara? Loman. Oh, keluarga Allah blessing. Soge. Saya percaya nanti bukan ini pun pasti baru. Nanti ono mana. Kau usah pedih, masih wis tuwek aja pedih. Iya. Ya, sing tekon ndek malah Setojo Prima. Kau usah pedih. Masih tuwek tetap guyu ae. Lah Pak nek untuk nyucul gak apa-apa, tetap guyu. Wah, hari ini saya bersuka cita ini. Ini berkatnya banyak, saudara. Supaya kita cakap menanggungnya, ya. Jadi masalah-masalah itu biasa sudah, gak apa-apa. Saya ini pacar promosi biro hakim tukang pukul dari Jakarta, tak ada babalah melebu buyo wis. Iya, ya tidak pernah masuk soalnya tidak diizinin Tuhan. Tanpa punya pengalaman. Oh terima kasih punya pengalaman. Oh punya, maka itu kita harus bertindak. Kalau kita coba ya teori dok, tapi kita tidak bertindak, tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Penyakit itu pasti bisa sembuh. Iya, ya. Tuhan tidak pernah menciptakan kemiskinan. Tuhan itu memberikan kelimpahan kepada kita. Semuanya itu karena dosa. Dosa sudah dipikul di atas bukit Golgota. Saudara ciptaan baru. Saudara bertumbuh supaya ngerti. Supaya tidak akan lari ada masalah. Tapi saudara tetap gandol Tuhan. Dekat dengan Tuhan meskipun seperti hewan katanya. Aku tetap di dekatmu Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Biarkan Tuhan memberkati saudara. Jangan patah semangat. Ke depan ini saudaraku, dunia memang tidak karu-karuan. Tapi percayalah, ya, Tuhan berkati saudaraku aneh-aneh, ajaib-ajaib, tidak masuk akal. Pernah saya presentasikan toh, bukan familinya operasi jantung, kelepe jantung. 350 juta dibayari sama oma-oma padahal bukan satu gereja
Ya, bukan apa. Yang penting kan saudara itu naruh harap sama Tuhan. Ini pun gitu saudaraku. Ono sing ngomong, Pak, mari ngono ngali kono. Sapa ngomong ngali? Selama kita bisa pakai, kita pakai. Selama Tuhan ngomong beli, kalau ada beli. Wis mari. Lah apa ngelange? Urip kok digangel. Iya, aja digangel. Ono wong gak iso turu. Ah, itu Pak Bin kemarin gak bisa tidur. 10 hari gak bisa tidur. Bikin doa malam. Haleluya. Besok lu dokter. Gak apa-apa kamu itu, mulai turu. Loh, apa sih gak bisa turu kok kon boleh turu? Boleh turu temenan saudara. Ajaib Tuhan itu, nurut aja dah. Ambil firman Tuhan itu. Serahkan sama Tuhan. Berjalan. Nanti Tuhan buka jalan semuanya. Dan waktunya Tuhan, saudara diangkat tinggi-tinggi. Tepuk tangan banyak, ayo. Tundukkan kepala saudaraku. Coba renungkan. Apakah kita sering menggerutu? Apakah kita sering menyalahkan orang lain, membanding-bandingkan? Tapi mari kita berfokus kepada apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saudara tinggal menikmati apa yang Tuhan katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar dengan pikiranmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Meterikan Tuhan, meterikan Tuhan, meterikan Tuhan. Tuhan, meterikan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Saudara sudah menerima Yesus. Yang lalu sudah hanya menjadi kenangan, tidak menyakiti saudara, tetapi menjadi berkat untuk masa-masa saat ini buat orang lain. Orang lain mungkin mengalami yang seperti saudara, ceritakan kepada mereka. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Kalau saudara sudah cakap menanggungnya, tolonglah orang lain dengan kesaksian saudara, dengan pengalaman saudara. Ulurkan tangan. Bukan hanya soal uang, tetapi nasihat. Kalau saudara mengalami perkataan saudara lebih kuat daripada perkataan teori-teori yang lainnya, karena itu adalah khotbah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba saat ini berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan yang sakit jamah Tuhan. Bilurmu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan pulang dengan sukacita. Mereka yang putus asa, putus pengharapan, situasi di luar tidak memungkinkan, tetap setia, tetap pegang janji Tuhan. Dia datang memberikan kelimpahan dalam hidup saudara. Terpuji namamu Bapa dari selama-lamanya. Tanganmu diurapi Tuhan. Kemanapun kau pergi, Tuhan memberkati engkau. Baik keluar masuk rumahmu, seperti tiang awan di waktu siang hari, seperti tiang api di waktu malam hari. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, memegang kau. Tetaplah setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Berikan sorak-sorai yang panjang.